Shalom Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Malam hari ini mari kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun Bapak-Bapak di rumah, kami yakin bahwa setiap apa yang Bapak-Bapak lakukan malam ini akan mendatangkan berkat bagi Bapak-Bapak semua. Mari kita akan serukan Moto Hagius Family kita. Dengan iman, dengan keyakinan bahwa berkat itu akan hadir di dalam rumah Bapak-Bapak sekalian. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Ku datang sujud. Mari kita nikmati pujian malam hari ini. Oh Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Haleluya. Tuhan baik, baik bagiku. Mari kita naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuatkan kami.
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan di saat malam hari ini ya Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami. Hingga sampai saat hari ini ya Tuhan. Engkau berikan berkat yang luar biasa buat kami. Kaum bapak-bapak ya Tuhan, yang Kau berikan kami kehidupan yang layak. Kau berikan kami berkat kesehatan, berkat kelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, pimpin kami di dalam ibadah online malam hari ini. Kau yang menyertai hidup kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini dalam ibadah online hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Allahku dahsyat. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari Bapak-Bapak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Bapa di dalam surga, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan.
agar boleh kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang baru buat kami. Kebenaran firman menuntun dalam hidup kami, agar kami tetap dekat dengan Tuhan, agar kami tetap yaitu Tuhan berserah dan bersandar kepada Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka yaitu hati kami akan buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, pria hagios yang saya kasih di dalam Tuhan, saya harapkan kita dalam keadaan sehat selalu dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab lewat perlindungan Tuhan, lewat kasih Tuhan, lewat yaitu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa iman itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Iman ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi anak Tuhan, bahwa kita telah mendengar yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana iman itu akan selalu muncul, selalu timbul di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, tentu saja kita akan menikmati yaitu hal-hal yang baik, kita akan menikmati hal-hal yang indah, sehingga hati kita akan senang, hati kita akan merasakan sukacita. Demikian pula kehidupan orang Kristen adalah sebuah perjalanan yang menuju suatu tujuan yang baik. Demikian iman kita harus kita bangun dari hari ke hari melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat ini kita sedang beribadah secara online, walaupun tidak tatap muka, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar itu, dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Iman adalah timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan itu, kita percaya bahwa iman itu yaitu turut bekerja di dalam kitab Ibrani ini, pasal yang ke-11 ini memberikan suatu teladan kehidupan melalui tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidupnya dengan iman. Iman inilah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi. Dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Di kitab Ibrani ini ada sekali banyak tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu iman, yaitu Habel, iman, yaitu Henok, iman, yaitu tentang Noh, iman tentang Abraham, di mana mereka telah mengalami yaitu kuasa iman itu, iman yang menuntun kehidupan kita menuju yaitu hal-hal yang secara luar biasa. Kata iman dalam bahasa Inggrisnya yaitu faith, dalam bahasa Yunani yaitu fitis, yang artinya percaya yang berlandaskan firman Tuhan. Percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Berarti dia memiliki keyakinan yang teguh mengenai kebenaran firman Tuhan. Dia pegang
bahwa firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongan belum datang, atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti terlebih dahulu? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dikatakan dalam Yohanes pasal ke-20 ayat ke-29. Di mana Thomas ini, dia imannya baru dia percaya ketika dia melihat tentang Yesus. Alangkah berbahagianya ketika kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita akan belajar mengenai yaitu dua tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab ini, yaitu Nuh. Ayat yang ke Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat yaitu Nuh diberi perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Karena Nuh seorang pemimpin dalam keluarga dan Tuhan menyuruh untuk membuat bahtera. Seringkali bahtera digambarkan tentang rumah tangga, bahtera mungkin digambarkan tentang suatu pekerjaan dalam kehidupan kita. Dan bahtera itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan telah mempercayakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan hendak yaitu menghukum bumi dengan air bah. Nuh dia taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun ia belum melihat bahwa akan datang air bah itu. Nuh dia tetap melakukan apa yang menjadi petunjuk akan Tuhan. Walaupun pada saat itu di zamannya Nuh orang-orangnya sangatlah dia berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia berbuat suatu kejahatan. Dia berbuat suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saat itu zamannya Nuh. Dan Nuh ini ketika dia membuat bahtera, banyak sekali orang-orang yang mencemooh akan Nuh. Dan Nuh tetap dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan dia tetap menjalankan perintah Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita membangun suatu hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu lewat kita berdoa kepada Tuhan, kita membangun mezbah setiap hari, baik itu pagi hari, baik itu siang hari, baik itu malam hari. Saya percaya bahwa ketika kita bangun dengan sungguh-sungguh, bahwa suatu saat nanti kita akan melihat yaitu upah, akan melihat sebuah hasilnya di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini tidak kelihatan, tetapi ketika ada suatu badai, ketika ada suatu gelombang yang besar menerpa dalam kehidupan kita, kita tetap dapat bertahan sebab kita melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Yang pertama,
kita harus yaitu percaya. Iman itu adalah percaya meskipun tidak melihat. Iman itu percaya meskipun kita tidak melihat. Sesuatu yang seolah-olah mungkin dikatakan dalam dunia bahwa yang dipegang adalah yang kelihatan saja. Baik itu mungkin apa yang kelihatan sifatnya sangat terbatas, tetapi yang kelihatan itu sebetulnya dia adalah sifatnya kekal. Akhirnya ketika air bah itu benar-benar terjadi pada saat itu, yang diselamatkan hanya keluarga Nuh saja. Sebab Nuh dia tetap melakukan perintah Tuhan meskipun dia tidak melihat. Yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, yaitu kita iman tentang Abraham, iman bapak orang percaya. Abraham ini tentu saja dia disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan yaitu tanah Urs Kasdim pada saat itu. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham, kalau kita lihat kehidupan Abraham sangatlah bisa menjadi suatu teladan di dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Karena Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju tanah yang belum Abraham tahu pada saat itu. Abraham tentu saja dia kalau secara jasmani tentu saja rasanya khawatir dalam hidupnya. Rasanya tentu saja dia ragu-ragu dalam hidupnya kalau cara jasmani. Tetapi Abraham dia tidak melihat secara jasmani, tetapi dia melihat secara rohani, yaitu dia melihat iman bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu yaitu akan terjadi di dalam kehidupan Abraham, dan janji Tuhan itu pasti yaitu tergenapi. Abraham dia mengalami yaitu berkat Tuhan secara luar biasa. Ketika Abraham berjanji bahwa Abraham akan diberikan keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Secara kasat mata dia berumah tangga menunggu janji Tuhan itu. Wah, kok tidak datang-datang ya janji Tuhan itu. Tetapi toh bahwa janji Tuhan itu tergenapi. Tuhan memberikan Abraham seorang anak yang bernama yaitu Ishak pada saat itu. Bapak-bapak pria hagios yang saya kasihi, mungkin dalam kehidupan kita penuh dengan pergumulan dalam hidup kita. Kita penuh dengan yaitu permasalahan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa suatu saat ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita membawa yaitu permasalahan kita kepada Tuhan, bahwa di situ ada jalan keluar dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu
yaitu harus kita akhiri dengan kata amin. Bukan saja kita secara iman, kita percaya kepada Tuhan dengan teguh, tetapi dalam kehidupan kita tidak yakin dengan sungguh. Ketika kita ada orang yang berdoa kepada kita harus meyakini bahwa amin, bahwa sesuatu itu akan terjadi, suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak pria Hagios yang saya kasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikatakan dalam Yakobus di situ, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita harus berbuat sesuatu. Jangan istilahnya berpangku tangan. Kita tidak berbuat sesuatu. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, ketika kita berbuat sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, baik itu kita melayani di dalam Tuhan, kita melayani yaitu lewat mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani di rumah Tuhan, mungkin sebagai asar, sebagai penerima tamu, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, pemain musik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini dengan jelas dikatakan bahwa kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus yaitu gandol kepada Tuhan. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan itu kita mengalami kelemahan, ada yang menopang dalam kehidupan kita, yaitu adalah firman Tuhan itu yang menopang dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kuat menghadapi tekanan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai pria Hagios kita harus, yang pertama kita belajar, meski iman itu belajar kita percaya meskipun tidak melihat. Dan yang kedua, bahwa iman itu kita taat kepada Tuhan secara total. Kepada Tuhan secara total. Tidak setengah-setengah kita mengiring akan Tuhan, tetapi kita mengiring akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya bahwa suatu saat nanti kita akan menerima yaitu upah yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan memberi suatu teladan di dalam kehidupan kami, untuk kami mencontoh yaitu kehidupan Nuh dan kehidupan Abraham, di mana mereka mengikutakan Tuhan, yaitu mereka percaya dengan sungguh-sungguh, mereka percaya dengan total di hadapan Tuhan. Dia tidak setengah-setengah dalam mengiring akan Tuhan, tapi mereka mengikutakan Tuhan dengan yaitu serius dalam hidup mereka, sehingga mereka menerima yaitu upah, menerima janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu telah dibentangkan oleh hamba-Mu, dan boleh kebenaran firman-Mu itu menuntun dari kemuliaan menuju kemuliaan satunya, membawa pria-pria Hagios ini untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan, untuk semakin hari lebih dekat dengan Tuhan, dan boleh mengasihi akan Tuhan, dan boleh Tuhan Yesus yang diutamakan
di dalam kehidupan mereka ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan juga marilah Bapak-bapak yang kami kasihi, kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima yaitu berkat dari Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dari cinta yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana telah mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita, dan lewat persekutuan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita menuju dalam kebenaran dan memimpin maupun juga menyertai kehidupan kita sampai yaitu Maranatha, kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti sepanjang kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.